Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula nyuwun sewu Cak Nun kali perangkat sing mriki kula ajeng matur sekedhik jawab pertanyaane panjenengan sedaya. Sing kaping setunggal, berapa ukuran pinggul wanita yang sudah matang? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya minimal 10 cm. Nggih, leres nggih. Oke. Yang kedua, pertanyaan dari ayah saya, ayahanda tercinta Kiai Haji Cak Nun. Tambah ono pore mutafakin alih ta. Anggere subhanahu wa ta'ala kalau sallallahu alaihi wasallam ya tambah ono apa-apa ngono rek. Kiai Haji Cak Nun nggih. Ya Kiai Haji Cak Nun al ngateli ta ya apa ngono lho, gak masalah iki. Ayahanda tercinta ya, yaitu 3 hal yang selalu ada dalam keluarga ya. Minimal 3 atau lebih ya. Yang pertama yaitu yang sering dikatakan ada 3 hal, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi di sini rahmah dan mawaddah itu ada pada individu masing-masing. Jadi yang pertama adalah sakinah dan mawaddah yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan. Jadi intinya kudu enek lanang karo wedok nek arek enek keluarga. Nek enek ngono ya kartoyo nomor janji. Pripun lagune Kartoyono neng ngawi mudo tel. Terus yang terakhir, karena ada rahmah dan sakinah antara kedua pasangan ini, akhirnya menimbulkan suatu pernikahan, dan di pernikahan tersebut kalau sudah ada wujud sakinah dan mawaddah, adanya rahmah dan juga mawaddah, maka akan menimbulkan yang namanya sakinah, ketentraman dalam berkeluarga. Lalu selanjutnya itu ada 3, rahmah, mawaddah, sakinah, dan juga di keluarga ini harus ada yang namanya berketurunan. Jadi harus ada keturunan, harus ada. Kalau enggak ada berarti ya ande-ande orang-orang melu gawe melu ngomong. Terus akhirnya bermuamalah baik, dan akhirnya yang harus dicapai dari keluarga adalah bagaimana husnul ikhtitamnya sebuah keluarga. Ada seorang kiai yang mengatakan manusia ini banyak yang pengen bagaimana mencintai dengan baik, hidup dengan baik, tetapi lupa bagaimana mati dengan baik. Nah, jadi dalam keluarga ini tujuan yang terakhir adalah husnul ikhtitam, yaitu berakhir sebuah keluarga ini dengan mardhatillah, dengan ridha Allah dan juga cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian itu tadi, insya Allah dapat mewakili semua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tadi 2 fungsi keluarga, yaitu fungsi keluarga untuk berketurunan dan untuk bermuamalah dengan baik sehingga mencapai mardhatillah gitu. Terus syarat menjadi imam yang baik yaitu harus punya rahmah dan juga mawaddah sehingga dapat mencintai istrinya dengan baik. Seorang istri juga dapat hormat dan juga taat kepada suami dengan baik. Itu semua harus kita capai dengan pencapaian ilmu dan juga kerendahan hati kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sekian dari saya. Selamat malam Kota Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Ada tambahan karena kita sudah diperkenalkan untuk menjawab pertanyaan. Teman saya mau melontarkan pertanyaan. Iya. Saya kenalkan dulu 2 teman saya ini, usianya sudah sangat lanjut tapi belum dapat jodoh. Yang ini 36, yang ini berapa Mbak? 25. Karena cinta kita dipertemukan di sini, maka kita doakan sama-sama semoga Mas dan Mbaknya ini dapat jodoh ya. Amin. Yang setuju tolong bilang amin yang kencang. Ya silahkan Mbak bertanya Mbak.
yang ingin saya tanyakan tadi kan Eyang sudah bertanya apa yang paling penting dalam keluarga. Yang ingin saya tanyakan agak melebar. 3 atau 5 hal yang paling penting dalam kehidupan, dari yang terpenting sampai yang diurutkan aja, yang paling terpenting. Sama, keluarga sama kehidupan sama, karena keluarga adalah inti kehidupan yang lebih besar. Intinya itu keluarga. Tanpa keluarga tidak ada peradaban, tidak ada negara, tidak ada semuanya. Karena keluarga adalah yang nomor 1 dalam rencana penciptaan Allah. Ya. Sebelum beliau bertiga, aku gak dandani tapi kayak lawang liane ya. Jadi pertama soal cinta dan mencintaiku barang bedo. Ada orang tidak mencintai, orang tidak punya rasa cinta yang cukup, tapi dia mencintai. Mencintai itu sikap sosial, perlakuan budaya, ya, kebaikan kepada orang lain. Itu mencintai. Mencintai itu satu sikap. Ya. Kalau cinta itu kondisi alamiah, gitu ya. Banyak orang yang cinta tapi tidak mencintai. Bahkan ada orang yang mencintai sebenarnya dia tidak cukup punya cinta. Tapi karena dia terlanjur memang sudah beristri atau bersuami, maka dia berkewajiban tetap mencintai meskipun cintanya tidak mencukupi. Tapi sikap sosialnya selalu mengayomi dan seterusnya. Itu satu. Nomor 2, untuk supaya jelas secara epistemologi atau nahwu sorofnya ya. Kalau rahmat itu sudah pasti ada untuk semua manusia dan semua makhluk. Bahkan setan dikasih rahmat, iblis dikasih rahmat, apalagi manusia, gitu ya. Allah berjanji tidak ada binatang atau makhluk yang melata di bumi, maksudnya melata berdiri, pokoknya yang ada di bumi yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah. Maka gak perlu nyolong, gak perlu njaluk-njaluk, gak perlu ngemis-ngemis, gak perlu ndusel-ndusel. Jangan khawatir, asal Anda bertawakal kepada Allah, maka Anda mendapatkan rezeki dari Allah. Gitu ya. Nah, jadi rahmat itu pasti. Mawaddah itu adalah rasa cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Jadi mawaddah itu gak dietrek-etrek. Mawaddah itu mek situk di dalam dirimu kepada istrimu, di dalam diri istrimu kepadamu mawaddah. Nah, perjuangannya terletak pada sakinah. Sakinah itu verbnya fiilnya itu taskun, litaskunu ya. Di Quran ada 2 macam litaskunu. Perjuangan untuk mapan, settle down, untuk pomah nek joro kucing pomah ya. Jadi litaskunu fi sama litaskunu ila. Lalu litaskunu fi itu alam. Tapi kalau manusia litaskunu ila. Kalau alam itu maksudnya gini. Tiang ini mancep, itu namanya litaskunu fi al-ard. Ya, lil ard, fi. Ya. Jadi mancep wis permanen gano perubahan. Ya. Itu namanya litaskunu fi. Tapi tidak berlaku pada pernikahan. Gitu. Masih kalau benar kok tok nomennya. Maka dia ilah, tidak fi. Nah, perjuangan orang nikah, orang berkeluarga adalah tidak pernah berhenti berjuang untuk memapankan keadaan di antara keduanya, mengharmoniskan keadaan dalam keadaan apapun saja. Anda tetap bersama, Anda tetap saling memaafkan, Anda tetap saling menguatkan satu sama lain. Itu soalnya Kiai Kanjeng barusan mengaranseer satu lagu dari Mbak Novia yang nanti filmnya akan keluar kira-kira bulan Januari yang berjudul Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah, lanjutan dari Keluarga Cemara dulu, tapi sekarang belum diizinkan untuk saya bawakan dengan Kiai Kanjeng, tapi intinya adalah pokoknya saling mengamankan, saling memaafkan, selalu bersama, suka duka selalu bersama, itu ya. Jadi litaskunu ila itu sesuatu yang diperjuangkan tiap hari, sebab awakmu esok sakinah, awane gurung karuan. Engko mulai kantor gak sakinah meneh mergo krungu apa-apa, ya. Terus disakinahkan lagi malamnya, ya. Isuke gurung karuan sakinah. Jadi sakinah itu bukan sesuatu yang permanen seperti cagak tawit hitam. Sakinah itu ilah, dalam arti ilah itu berarti
Anda harus terus-menerus berjuang. Suami istri terus-menerus berjuang untuk tetap mensakinahkan. Susah kayak apa tetap berjuang untuk sakinah. Itu loh ya. Jadi jangan menyangka perkawinan itu sesuatu yang mandek, yang bahagia. Nanti dulu, bahagia itu Anda ciptakan tiap hari, Anda perjuangkan tiap hari, tiap malam. Gitu ya. Tadi kita ngobrol sama Kak Pak Waris, Pak Bupati, dan seterusnya mengenai suami istri. Ono istilah konjo wingking dan segala macam-macam lah. Pokoknya intinya, Anda kalau mau nikah nanti siap berjuang, bukan siap bahagia. Bahagia itu bonus ya, bonus. Sama dengan tadi Pak Bupati mengatakan, kono jok gopon jaluk ridho nih Allah, penting kon ridho terus karo Allah, maka otomatis mendapatkan ridho Allah. Itu loh ya. Jadi litas kunu ilah itu satu-satunya kata ilah di Al-Quran yang hanya dipakai untuk pernikahan. Kalau selain pernikahan tidak ilah tapi fi, gitu ya. Nah nanti iki lah wis rada telat kan ya. Kan gelem tak kei bonus cek kira-kira kerja dicepetno. Wacan surat yang ada litas kunu fiha itu, litas kunu ilaiha, berarti surat Ar-Rum berapa? Dari 20 sampai 24 atau kalau tidak salah dari 21 sampai 25 itu Allah memberikan perspektif yang sangat lengkap. Selama ini kita hanya diajari 21 tok. Padahal dia mulai 20, 21, 22, 23, 24. Itu kelengkapan orang berkeluarga. Tidak mungkin berkeluarga gak serawung di kampung, gak mungkin kon berkeluarga gak serawung di pasar dan di dalan, gak mungkin kon berkeluarga tidak memahami alam dan masyarakat. Jadi semua itu ada di 5 ayat surat Ar-Rum itu, gitu ya. Nanti dibaca. Mari kok wojo kok pahami insyaallah oleh bojo kan. Ngono ya. Terus disiplin ojo nang Indomaret terus kan. Ya, soban sabun ngono ya. Ya, iki top iki arek iki. Gak ngomong-ngomong maksudnya. Gak. Oh guyon nih. Yang bodi Pak. Loh, Pak Bupati malah ngangguin bodi jare. Minyak zaitun. Yes. Gak apa-apa, tapi itu juga karena kelemahan kita. Kalau Anda kuat, iku iso kok pencolotin di hati malah ngunudok ngono lho. Alas ngunudok. Gak wis tak mencolotai gitu loh. Jangan khawatir. Nafsu bisa ditaklukkan oleh manusia dan pekerjaan manusia nomor 1 adalah menaklukkan nafsu di dalam dirinya sendiri. Betul gak? Perang yang besar yang namanya perang Badar oleh Rasulullah dikatakan kita barusan menyelesaikan perang kecil dan sekarang kita kembali ke peperangan yang besar, Al-Jihad Al-Akbar, yaitu perang melawan nafsunya masing-masing di bidang apa saja. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Hadiah akan diberikan oleh Bapak Polres. Pak Kapolres. Ya. Pak Kapolres, saya mohon berdiri untuk menyerahkan hadiah untuk anak-anak kita dari apa itu merek lali jenenge. Aide. Ya. Sebelumnya ada tambahan sedikit. Oke, ya. Saya minta tolong karena cinta saya kepada tanah air Indonesia, maka ini harus saya sampaikan di sini. Jadi kalau di sini kita belajar berkeluarga dengan baik dan juga asas-asas dari keluarga tadi, bagaimana kita berkeluarga dengan baik, bagaimana menyelesaikan masalah dalam keluarga sehingga kita mencapai taraf yang sakinah tadi, maka negeri kita Indonesia ini sekarang kalau saya baca sekarang lagi sakit. Dalam forum-forum diskusi mahasiswa yang lain juga mengatakan negeri kita ini sedang sakit. Dan saya minta doa restunya di akhir statement nanti supaya berdoa untuk Indonesia agar dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti kebakaran, konflik dan lain sebagainya dengan cara kekeluargaan yang baik. Di sini alhamdulillah hadir Kapolres dan juga segenap yang ada di sini para pejabat-pejabat negara. Saya mohon selesaikan masalah negara ini dengan kekeluargaan sehingga nanti rahmat Allah dan keridhaan Allah senantiasa
turun di Indonesia ini. Saya mohon. Sip. Karena kalau tidak diselesaikan dengan sakinah akan timbul konflik-konflik yang lain. Kalau tidak diselesaikan dengan forum kekeluargaan maka akan timbul kesombongan-kesombongan yang lain. Saya mohon di sini karena jemaah Ma'iyah begitu luar biasa, saya minta Al-Fatihahnya nanti di akhir statement. Amin, amin. Ya, untuk masa depan kita semua, anak cucu kita semua, marilah kita junjung Indonesia dengan forum kekeluargaan yang baik. Ya. Saya terima kasih Bapak jadi mengenal arek Ma'iyah ngene iki lho, Pak. Gak ono sing kate berontak, sing gak metutu ya toh bener enggak ada. Mereka semua bersikap bijaksana. Ya, di dalam kebijaksanaan harus ada kebaikan dan kebenarannya, tapi tidak menomorsatukan kebenaran. Yang dinomorsatukan adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, satu ya. Jadi nanti kita berdoa bersama-sama dan Anda mengatakan itu sudah merupakan doa yang luar biasa karena semua pasti menyetujui dan mengamini. Allah sudah mendengarnya dan Allah tidak akan tega untuk tidak mengabulkan doamu tadi. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, tepuk tangan enggak apa-apa ya. Oke. Satu hal lagi Bapak-bapak, sebenarnya tidak ada yang tidak berkeluarga. Tidak ada yang tidak suami istri. Nyun sewu ya, kalau saya pakai teori Ma'iyah ya, Allah itu suami, seluruh makhluknya itu istri. Ya, Anda pahami. Bukan Allah itu lanang terus makhluknya wedok, enggak. Suami itu artinya orang yang tidak menuntut apa-apa sebelum memberi rasa sayang dan fasilitas. Kalau sudah dia memberi cinta dan fasilitas, baru dia mendapatkan hak untuk menuntut. Demikian juga pemerintah dengan rakyatnya adalah suami istri. Pemerintah tidak nuntut-nuntut sebelum dia memberi fasilitas yang mencukupi bagi rakyatnya, rakyatnya akan pasti mengabdi kepada pemerintahnya. Betul enggak? Karena pemerintah dan rakyat adalah suami istri. Termasuk Pak Kapolres dengan rakyat yang urusan keamanan di kabupatennya, beliau adalah suaminya semua rakyat. Maka sayangilah istrimu, maka istrimu akan membalas dengan cinta yang juga luar biasa kepada suaminya. Gitu ya. Oke. Jadi ada suami istri yang satu, Allah dengan makhluknya. Dua, pemerintah dengan rakyatnya. Nomor tiga, manusia dengan alam. Alam adalah istrimu. Kamu melihat anjing, kamu melihat pohon, kamu melihat tanah, itu semua adalah istrimu. Kamu harus sayang sama mereka, jangan menyiksa alam, jangan menebang pohon secara tidak pada tempatnya dan seterusnya. Jangan kencing sembarangan. Ini kebiasaannya arek-arek masih pinter sarjana tapi nek nguyung nggih wong 8 ini iki arek-arek.